permasalahan umum seputar servis akan saya angkat pada kesempatan malam hari ini. Jadi kawan-kawan, nanti kita mulai dengan membaca pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di grup, baik itu grup alumni kuantum. Jadi kita punya beberapa grup ini, alumni kuantum, kemudian bedah kasus 4849 untuk yang periode terbaru, kemudian ada bedah kasus alumni kuantum juga, alumni kita ya, bedah kasus alumni kita. Kemudian ada bedah kasus periode 39 sampai 47. Jadi ada 4 grup paling tidak yang standby di keseharian kita. Di periode ini, di kesempatan ini juga ya banyak kawan-kawan yang dari periode 49 memang sengaja kami masukkan ke dalam periode 48 untuk menyimak dulu ya, sambil santai-santai, sambil menyimak, melihat, menyaksikan, memahami materi-materi yang kita sampaikan. Tentu nanti secara teknis akan sangat berbeda dalam pelaksanaannya, akan berbeda ketika 49 mulai. Ya. Bedanya di mana, Mbah? Beda tentu nanti stylenya. Jadi saya tidak membuat sama setiap periodenya. Ada hal-hal yang berbeda sedikit, baik nanti dari bahan praktek, ya, bahan yang kita jadikan acuan dalam belajar. Nah, kalau kemarin di periode ini full, sepertinya J2 prime, ya, segala kerusakan aksesorisnya kita bahas, sinyalnya, metodenya, pengecekan di komponen-komponennya itu di J2 prime. Di periode besok kita lihat apakah A50 ya, atau HP Arif nih kita bongkar nih ya, seperti itu. Jadi akan sedikit berbeda. Nah, mudah-mudahan walaupun berbeda, nanti kawan-kawan yang periode lama, periode sebelum 49 juga bisa ngeklikkan, biar klik. Oh iya ya, ini yang kemarin disampaikan Mbak Tommy di J2 prime begini. Oh ternyata di Samsung yang lain, di Xiaomi yang lain beda ya, agak sedikit beda misalnya. Nah, ini yang saya akan lakukan. Baik kawan-kawan sekalian, sudah hadir bersama kita ada Bang Mustafa Helmi Yamri, Bang Helmi ya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ada Bang Khotib. Nah Bang Khotib ini nagih dia nih. Tadi ada nanya di grup kan ya. Nah, saya bilang nanti waktu live aja kita sampaikan. Ada Bang Adrianus, ya. Ada Bang Adrianus. Kemudian siapa lagi nih ya? Ini kok yang nyekrol ininya ya beda. Oh atau memang komennya baru segini. Ada Bang Bro ID, ya, Bang Bro ID ya. Nah, kemudian ada Bang V Wong Galianka, Bang Sinester, Bang Joko Setiono, Bang Akmal, Bang Mekanik, Bang Wendy ya. Dan banyak kawan-kawan lagi yang lain. Jadi sekali lagi pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas satu persatu nanti beberapa pertanyaan. Jadi kita bahas langsung. Izin bertanya, jika ada teman sesama teknisi mau lempar garapan ke kita, nah tarifnya bagaimana Mbah perhitungannya? Bang Sinister. Harga untuk bakul, untuk pedagang lain, harga kulaan istilahnya. Jadi untuk harga ini sebenarnya kan memang satu, harga servis tidak pernah ada patokan kecuali LCD ya. LCD itu seperti baku, bahwa harga LCD yang kita lempar ke konsumen adalah 100% keuntungannya dari harga modal, Jadi kalau modalnya 200.000 ya minimal 400.000, seharusnya begitu. Kalau harga secondnya masih masuk, tambahin ongkos pasang. Modal 200, misalnya dia A50 misalnya kan ya. A50 kan masih lumayan tuh. Harga LCD A50 berapa? Boleh kita cek ya. Sambil saya cek di sini. Harga LCD Samsung A50. Ini yang KW ya, bukan ori. Yang KW. Kita lihat.
151. 200 deh. Nih, 200. 200 A30, A50 ini kurang lebih 200.000. Nah, 200.000 kalau saya di sini, kawan-kawan di MQ Cell, di Magic, 200 itu dikalikan 2. Dibuat untung 100%. Kemudian karena secondnya A50 ya, paling 1,5 juta kali ya, kurang lebih segitu. Berarti masih masuk nih. Kalau 400 masih terlalu rendah, masih masuk. Boleh kita tambahin 450 sampai 500. 500 masih sangat worth it sekali. Nah, itu rumusnya. Nah, bagaimana kalau dia bakul? Pedagang, counter lain. Nah, kalau counter lain tidak usah kita kasih untung. Jadi hanya modal yang dikalikan 2. Modal yang dikalikan 2. Jadi 400 gitu. Kalau ke konsumen kan 450. Nah, kalau ada counter lain, ya kita jelaskan ke dia. Kalau mati total misalnya, kita pakai IC PM berapa? Harga 30 atau anggap kata harga 50.000. Mati total ganti IC 50.000. Ke konsumen tidak ada patokan khusus. Tinggal harga handphonenya tadi. Harga handphonenya masih 2 jutaan, bolehlah kita harga 500 ke konsumen dengan modal 30.000 atau 50.000. Ke pedagang lain, ke teknisi lain bagaimana? Tinggal kita potong 100.000. 400, 350 masih masuk. Nanti dia ke konsumen 450 sampai 500. Seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk harga tidak bisa dipastikan, tidak ada patokan khusus. Baik. Kemudian itu ya Bang ya, Bang Sinister ya. Kemudian Bang Fauzan, modus ya Mbah, bongkar Samsung A50 biar ganti iPhone 14 Pro. Ya, mudah-mudahan ya. Saya tuh dari kemarin pengen ganti handphone sebenarnya. Cuman nggak mau iPhone. Kalau iPhone nggak asik. Ya, lebih tetap enak Samsung. Mungkin ganti pun Samsung. Kalau saya mah handphone nggak harus tinggi-tinggi Bang. Nggak harus tinggi-tinggi. Kemarin cuman pengennya, cita-citanya ya ke Mbak Indah yang beliin ini tong apa? Samsung yang Note 10 gitu. Atau Note 20 kan 5 jutaan tuh. 5 sampai 6 juta. Nah, belum dikabulkan oleh Mbak Indah ini. Gitu, Bang. Ya mudah-mudahan ya segera ganti. Jadi ini tak bongkar nanti. Gitu. Ada Bang Arfan, ada Bang Aziz ya. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi sesuai judul tadi, permasalahan seputar servis. Jadi pertanyaannya umum ini. Saya akan baca pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan di grup, termasuk di yang Japri ya, yang Japri. Oke, ini sebentar kita udah di share Mbak Indah. Saya mulai dari pertanyaannya Bang Nanang ya. Saya mulai dari pertanyaannya Bang Nanang. Oke. Ini yang tidak penting-penting arsipkan dulu, nanti ketahuan. Ada Ahyar ini WA ini kenapa ini? Panggilkan Mbak Indah. Oke. Itu apa? Ahyar minta TF. Ya. Ada Dip. Oke, Adip, makasih Dip. Nah, ini mantap nih sajiannya kita nih ya. Jadi sambil kita bahas masalah, kasus-kasus, kita sambil nguntal. Tahu nguntal? Kita buka dari periode. Nah, ini. Jadi tadi ada beberapa kasus ya, pengen saya jawab, belum sempet. Nih, contoh nih. Mohon bimbingan sahabat semua.
device Redmi Note 9 kasus awal bentuk logo. Dibawa user ke counter saya, coba awal hard reset senam 3 jari berhasil dan sukses. Masuk menu tapi pemakaian beberapa menit, restart kembali dan nyala normal kembali. Begitu terus. Apa yang jadi kendala? Barangkali ada yang pernah nemuin. Saya pernah nemuin. Ya, alhamdulillah saya pernah nemuin kasus kayak gini. Jadi untuk kasus kayak gini, Bang Nanang ya, Bang Nanang Saputra, bismillah. Ini gandengannya air es. Air es enggak apa-apa. Jadi kasus kayak gini biasanya ada sistem yang bermasalah. Jadi kalau kita hanya hard reset atau soft reset itu tidak bisa ngatasi, tidak bisa terselesaikan. Jadi Bang Nanang paling tidak minimal harus software ulang total, ya, software ulang total. Jadi untuk software ulang total ini, kawan-kawan yang gratisan bisa langsung browsing, cari di Google. Ya. Cara flash, ingat, cara flash. Seperti ini. Ada yang di YouTube, ada yang di Google. Lah Mbah, apa fungsinya kami kursus kalau disuruh nyari sendiri? Kan gitu. Ini yang gratisannya kawan-kawan. Ini yang gratisannya. Banyak beredar. Makanya saya tidak membuat buku, tidak buat tutorial tentang software, tentang flashing. Apalagi yang gratisan. Ini banyak caranya, macam-macam. Begitu kita buka, ya, di sini sudah ada ada drivernya, ya, ada drivernya, ada flash toolnya, Mi Flash ini. Kemudian ada cara unlock bootloadernya, karena dia masih di lock bootloader. Dikunci, tidak boleh dimodif, tidak boleh di flash. Kalau di flash, ya nanti rusak. Ya, jadi harus di unlock. Kelengkapannya ada di sini, tutorialnya ada di sini. Saya tidak jelaskan satu persatu. Nah, terus kita belajarnya yang mana? Belajarnya di UV nanti. UV. Jadi tidak menggunakan kabel USB, tapi menggunakan direct ISP dan adapter. Seperti itu. Oke? Nah, jadi coba Bang Nanang di flash dulu. Nah, di sini sih dijawab KIS nih. Tuh, di flash total dulu. Kalau memang masih sama, ya, ada kemungkinan hardware. Artinya dia logo kayak gitu, ada permasalahan hardware. Apa hardware-nya? Berarti ada kemungkinan, yang paling ringan dulu, kemungkinan ada komponen yang bocor. Sehingga bikin restart. Tegangan nggak stabil, bikin bocor. Nanti logo lagi dia, gitu. Di Xiaomi banyak sekali saya temukan kasus-kasus logo restart itu karena short. Awalnya dia kena air misalnya. Nah, jadi Bang Nanang harus dibongkar dulu nih ya. Oke. Ini pasti Note 8 katanya. Ini apa nih? Bang Ivan tadi nanya nih. Soket LCD pecah di toko spare part, nggak ada yang nyari kanibalan di HP lain. Nah, ini kemarin nih ya. Nyari persamaan. Oke. Nah, ini yang di grup 4849. Nih. Tadi ada beberapa kasus nih yang saya bilang nanti saya jawab pas live gitu kan. Ya, nanti kawan-kawan yang pengen bertanya di sini juga bisa ya. Oke. Ini loh apa? Sorry. Bang Arif, boleh nggak kameranya digeser sedikit? Saya nggak bisa baca ya.
Nggak apa ini cukup. Oke. Ada Mbak Ika Arlen, sayangku. Nah, masih dengan rumus lama, 2 kali harga modal plus pasang gitu ya. Oke, Bang Arfan, izin Mbah, kalau Vivo Y12 apakah bisa ganti CPU tanpa ganti eMMC? Karena kebetulan CPU-nya short. Apakah bisa ganti CPU tanpa ganti eMMC? Bisa, Bang. Jadi bisa. Nanti tinggal tetap di flash juga. Ya, bisa diganti dengan nggak usah sepaket. Nanti tinggal lihat hasilnya dulu tapi. Oke, baik. Itu ya pertanyaannya tadi. Kemudian saya buka HP aja. Buka pola HP terbaru, tarif berapa ke user, Mbah? Untuk New Security, kami di Semarang, di MQcell, itu maksimal kurang lebih di 350 di New Security. Artinya handphone-handphone terbaru yang mana ketika kita mau konekkan dia ke komputer supaya bisa terbaca baik di Unlock Tool dan di program aplikasi-aplikasi lain, itu kita di angka di biaya 350.000. Tergantung lagi ya, masih baru-baru banget dah gitu. Itu. Jadi harganya 350. Turun boleh 300, tapi tidak ada yang di bawah 250. Jadi tidak ada yang di bawah harga 250. Oke. Kemudian mana tadi ya? Saya baca lagi. Ini ada Bang Sahrul Kendari, izin Mbah Tommy dan Mbak Admin. Nah, ini ada yang menawarkan premium file support firmware Sakti tested file Sakti lainnya. Halaptek support premium file. Inbox kalau mau join, tinggal request copy link untuk request file dan link download dikirim. Nah, jadi ini enggak apa-apa ya. Jadi ada kawan-kawan yang nge-share ya, ini saya ada yang share ini ya. Nah, ini. Jadi kawan-kawan bisa lihat di grup. Lah terus gimana, Mbah? Ini pilihan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan memang saya beri keleluasaan untuk berjualan, menawarkan jasa baik itu remote, apapun, asal tidak melanggar hukum. Ya, asal tidak melanggar hukum. Silakan kawan-kawan share di grup kita. Saling membantu. Kalau memang ada biaya ya jelaskan saja. Jadi jelas di depan. Kalau gratis ya jelaskan gratis. Kemudian termasuk salah satunya aturan di grup ya. Bagi kawan-kawan yang memang berkenan bersedia untuk menjawab pertanyaan, share masalah dari kawan-kawan yang lain, silahkan ya. Kalau nggak mau ya sudah diam saja. Jadi nggak usah banyak bacot ya. Kasar ya kayaknya saya ngomong kayak gini. Artinya begini loh. Ya bisa gitu. Enggak ya udah. Bisa, enggak ya enggak. Jangan bisa yang enggak. Sehingga apa? Terkesan grup kita ini apa? Malah tempat bully-bulian jadinya. Gitu. Jadi saya di sini memang dengan tim ya sudah bersepakat bahwa kita melayani kawan-kawan ini betul-betul dari hati. Selama kami masih bisa melayani, kami layani. Selama masih bisa kami bantu, kami bantu. Begitu. Jadi tidak ada tendeng aling-aling istilahnya. Ya. Jadi jangan lantas udahlah ndak bisa jawab di grup ya, tapi malah bully kan begitu ya. Saya ndak begitu respect dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, yuklah santai saja. Dari awal Quantum ada ini juga bukan karena saya sendiri, bukan karena Mbah Tommy, tetapi karena banyak simpatisan. Periode 1 banyak tuh yang jawab yang sudah paham, yang memang juga teknisi, yang cuman pengen mungkin cari komunitas begitu, cari teman baru dan sebagainya, bantu jawab, silahkan. Saya sangat respect sekali dengan seperti itu. Tidak semua hal yang harus kita nilai dengan uang ya. Tidak semua hal kita harus nilai dengan uang.
Jadi bagi kawan-kawan yang mau share, mau bantu, silakan. Ya, silakan. Jadi kawan-kawan, dengan senang hati saya selalu mempersilahkan ke kawan-kawan untuk share. Ya. Kalau tidak bisa ya sudah gitu. Oke? Jadi ini sekaligus ngumumin. Tadi ada lagi nih. Nah ini. Mulai dari bawah dulu. Dari sini ya, Bang Khotib. iPhone dikunci kepada pemilik. Oke. Di sini jelas bahwa handphone ini hilang ataupun stolen. Istilahnya kalau di iPhone. Stolen. Barang curian. Ya. Tapi kan tidak mesti. Apalagi menurut keterangan tadi bahwa di sini ada tetangga baru datang dari Malaysia bawa iPhone 13, katanya di jalan pas mau pulang ke kalau di Bali, nemu pas di jalan mau pulang ke Indonesia, kan gitu ya. Kalau dibalikin sekitar habis berapa, dan kalau dijual laku berapa, dibaikin maksudnya ya, diperbaiki. Satu, ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan di sini. Pertama, cukup kita flashing saja, maka tulisan ini akan hilang. Tapi kita akan dihadapkan dengan iCloud. Tetap aja iCloud-nya stolen. Ya. Tetap aja iCloud-nya stolen, dianggap dicuri. Oke? Nah, kemudian dengan kita update firmware, beres ini iPhone dikunci ini tidak akan terkunci lagi. Kayak Arif tadi nge-flash ya. Di flash aja istilahnya udah beres nih. Cuman kita akan dihadapkan pada satu kondisi yaitu FRP. Istilahnya juga FRP juga sih. Factory Reset Protection. Dari mana? Dari iCloud. Dari iCloud. Jadi ketika kita nyalakan set nanti langsung muncul iCloud. iCloud itu ya kalau ndak benar ya ndak akan bisa masuk. Dan tidak bakalan bisa masuk. Nah, caranya bagaimana? Caranya di bypass bisanya, atau memang dibuka kunci. Kalau saya yakin kalau udah dalam kondisi begini pasti sudah dilaporkan oleh pemilik ke iPhone. Ya. Ke iPhone-nya udah dilaporin udah pasti. Sudah masuk di list barang hilang itu. Loss. Nah, sehingga apa? Kalau kita pun mau buka iCloud-nya tidak bakalan bisa. Tidak bakalan bisa. Karena kita jelas bukan pemilik iPhone ini. Kemudian, di bypass bisa nggak? Menurut info, ya, untuk iPhone 13 dengan iOS 16, iOS terbaru 16 ya, kalau nggak salah saya, itu belum bisa. Belum bisa. Memang ada orang underground ya yang bisa untuk membypass iCloud. Artinya nanti proses verifikasi kode email dan kode pengaman itu dilewatkan, namanya di bypass. Tapi efeknya bypass kita karena ini, apalagi ini barang dianggap hilang, dikunci oleh pemilik, ya, maka paling bisa yaitu bypass WiFi only. Artinya hanya sinyal WiFi yang bisa berfungsi. Itu. Untuk fungsi lainnya kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Jadi Bang Khotib ini harus di flash, tapi ya kena iCloud. iCloud nanti di bypass pun belum tentu juga bisa sekarang. Ya, banyak jasa-jasanya. Saya tidak akan memberi jalan, beribu maaf, ampun beribu ampun. Saya tidak bisa memberi jalan ke kawan-kawan untuk bypass iPhone. Ya, terutama iPhone, karena betul-betul ini sedang diawasi, ya, diawasi oleh pemerintah, khususnya aparat berwajib, karena ini merupakan pertolongan jahat dalam ranah hukum kita. Di KUHP ini masuknya ke dalam pasal 480, pertolongan jahat. Jadi
untuk membypassnya silahkan cari sendiri. Oke, itu ya Bang Kotip. Jadi makanya tadi saya bilang akan saya jawab di live supaya lebih jelas, supaya kawan-kawan tahu nanti cara mengatasi kasus ini. Oke? Nah, jadi kendalanya dua itu. Kemudian untuk laku dijual berapa? Ini relatif ini. Relatif. Apakah nanti si pembeli hanya menghargai hardware-nya saja? Artinya dianggap barang mati ini. Diambil LCD-nya, diambil part-nya, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk dipakai normal, ini kemungkinan kecil. Seperti itu Bang Kotip. Ya. Ya, mudah-mudahan Bang Kotip maksud ya dengan yang saya sampaikan. Oke, ini nanti Bang Oktaperi sebentar. Nah, kita jawab dulu yang ini. Kemudian ini. Nah, Samsul muncul begini, mau di flash lewat Odin, tapi ID COM tidak terbaca padahal sudah download USB drivernya. Dalam posisi ini seharusnya masih bisa terdetek di komputer. Ya, walaupun jadul-jadul seperti Samsung Duos, Galaxy V, di bawahnya lagi itu Galaxy Young dan sebagainya. Kasus ini masih fokus di driver, Bang. Nah, memang kadang driver ini kan macam-macam ya. Kalau kita mau ngikutin sarannya, recovery-nya pakai KISS. Jadi abang download aplikasi KISS Samsung. Aplikasi KISS Samsung for PC. Nih. Download ini. Jadi biar driver-driver pun juga bisa sekaligus. Ya. Ini boleh kawan-kawan download. Kemudian apalagi? Udah tidak ada lagi ya. Mana tadi? WA. Nah, Bang Joko, ini tadi. Nah, ini Samsung USB composite device. Ya, ini belum cocok berarti drivernya Bang Joko. Ya, drivernya belum cocok. Saya berkali-kali, sangat sering sekali download itu download driver nggak cocok. Itu sangat sering sekali. Itu Bang Joko, Bang Kotip ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Kalau memang enggak, baru kita masuk ke penjelasan tentang UV. Walaupun judulnya permasalahan umum dalam servis. Jadi saya selipkan tetap masalah software di sini. Oke, Bang Katy Perry. Izin bah, Redmi 8 pas saya mau bersihkan timah di PCB menggunakan blower, tapi PCB ngelembung. Sedikit bunyi bres, kayak bocor ya, kayak ban kempes. Apakah masih bisa diselamatkan? Nah, kebetulan saya belum menguasai ilmu terawang jarak jauh. Jadi yang bisa menjawab ini kasus seperti ini ya Bang Okta dan kawan-kawan yang lain adalah kawan-kawan yang mengalami sendiri. Ya, kawan-kawan yang mengerjakan sendiri. Jadi ketika PCB melembung, ya, perlu diketahui bahwa PCB ini terdiri dari beberapa layer, beberapa lapisan. Jadi ketika dia melembung, apakah antar lapisan kan tentu ada koneksinya. Koneksinya itu putus atau tidak? Kita kan nggak tahu nih. Jadi jalan satu-satunya yaitu dengan cara apa? Dicoba aja. Pasang IC powernya, misalnya IC power nih di kaki-kakinya, di PCB yang melembung. Ya sudah, coba dipasang langsung IC powernya. Seperti itu. Jadi dicoba dulu ya Bang Oktaperi. Lihat apakah ada efek atau tidak. Jadi tidak bisa cuma diterawang dari jarak jauh. Tidak bisa dipastikan secara langsung. Bang Joko, ya Bang,
udah download USB drivernya udah banyak, nggak ada yang cocok Samsung GT 1850. Nah, coba Bang Joko download tadi yang ini. Ya. Download KISS dulu. Semoga nanti di sini juga cocok drivernya. Nah, karena memang handphone lama agak rewel di driver. Oke. Oke, kawan-kawan sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, entah kawan-kawan duluan atau saya yang belakangan, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.